Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu materi yang berjudul tentang katabolisme karbohidrat. Sebelum itu, perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Mulyono Baton dan teman saya. Nama saya Herbas Tumorang. Dan nama saya Lalunya Maharaja. Saya Roma Syawatang. Saya Agus Pradesdia. Selamat menyaksikan. Nah, materi kita sekarang yaitu mengenai katabolisme karbohidrat. Adapun pengertian katabolisme karbohidrat merupakan proses pembongkaran karbohidrat, di mana katabolisme karbohidrat ini melalui tahapan respirasi seluler. Nah, dalam tahapan respirasi seluler terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi non aerob. Nah, dalam respirasi aerob terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua itu sirkulasi Krebs, dan ketiga itu transport elektron. Nah, di mana dari yang ketiga tahapan ini kami hanya menjelaskan dua, yaitu mengenai glikolisis dan yang kedua yaitu adalah sirkulasi Krebs. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkannya, yaitu respirasi seluler. Respirasi seluler adalah serangkaian reaksi yang menghasilkan ATP dan menggunakan oksigen sebagai akhir akseptor elektronnya dalam proses katabolisme karbohidrat. Respirasi seluler dibedakan menjadi respirasi aerob dan respirasi non-aerob. Respirasi non-aerob dibagi menjadi tiga tahap, yaitu glikosilisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Baiklah, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu tentang glikolisis. Merupakan proses pemecahan satu molekul glukosa dan senyawa kimia dengan 6 atom karbon yang terjadi di sitoplasma hasil akhir glikolisis. Ada 2 molekul ATP, 2 molekul NADH, dan 2 molekul asam pirufar. Asam pirufar yang dihasilkan pada glikolisis kemudian akan diteruskan ke tahapan siklus Krebs yang terjadi di mitokondria. Glikolisis terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama fase investasi energi atau fase endergonik. Kita bisa melihat struktur yang digambar di sini. Yang kedua, fase pembelahan. Kita juga bisa melihat gambar berikut ini. Yang ketiga, fase pembebasan energi atau fase exergonik. Strukturnya kita bisa lihat di gambar berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, saya akan melanjutkan tentang siklus Krebs. Nah, sekarang siklus Krebs itu terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama, ini yang disebut dengan sintetase. Asetil CoA akan bergabung dengan asam oksaloasetat yang sudah ada di matriks mitokondria, membentuk asam sitrat atau asam trikarboksilat. Nah, yang kedua yaitu akonitase. Akonitase yaitu asam sitrat diubah menjadi isositrat, diubah menjadi isositrat. Dan yang ketiga ada isositrat dehidrogenase, yaitu di mana asam isositrat dioksidasi menjadi asam ketogluaralat dan tambah CO2 ditambah NADH. Nah, dan yang keempat ada ketoglutarat dehidrogenase, yang di mana asam alfa ketogluaralat dioksidasi menjadi succinyl CoA ditambah CO2 ditambah NADH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang siklus Krebs. Yang kelima, succinyl CoA sintetase. Succinyl CoA diubah menjadi CoA dan asam succinat GTP yang terbentuk memberikan gugus fosfat ke ADP untuk membentuk ATP. Yang keenam, succinat dehidrogenase. Asam succinat diubah menjadi asam fumarat tambah FADH2 dan succinat dehidrogenase. Yang ketujuh, fumarase. Fumarase direaksikan dengan air untuk menghasilkan asam malat. Yang kedelapan, malat dehidrogenase. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat dan menghasilkan NaOH. Oksaloasetat yang terbentuk akan bergabung kembali dengan asetil CoA dan sebuah siklus terbentuk. Kesimpulan, katabolisme karbohidrat adalah proses pembongkaran karbohidrat yang dapat terjadi melalui respirasi seluler.
Respirasi seluler adalah serangkaian reaksi yang menghasilkan ATP dan menggunakan oksigen sebagai akhir aseptor elektronnya. Respirasi seluler dibedakan menjadi respirasi aerob dan non-aerob. Respirasi aerob terdiri dari 3 tahapan, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron.